Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fauzi Nur Rahmatullah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dari kelas F. Nah, hari ini saya ingin memaparkan laporan penyusunan penelitian, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester ganjil atau biasa disingkat UAS ganjil pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ishak Nuryadin SPD MPD. Nah, hari ini saya ingin memaparkan laporan penyusunan penelitian yang saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Tinggi pada mata pelajaran Matematika SDN Jati 05 Pagi. Nah, di sini penelitian yang saya pakai yaitu penelitian kuantitatif asosiatif. Nah, berikutnya di sini dalam laporan penyusunan penelitian saya, isinya yaitu terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, yang dimana bab 1 pendahuluan itu terdiri dari 1. Latar belakang masalah, 2. Identifikasi masalah, 3. Pembatasan masalah, 4. Rumusan masalah, 5. Tujuan penelitian, 6. Manfaat penelitian. Kemudian bab 2 yang berisi kajian teoritis, yang dimana di bab 2 kajian teoritis ini terdiri dari 1. Deskripsi teoritis, yang dimana deskripsi teoritis ini dijabarkan lagi menjadi variabel terikat atau biasa disimbol Y, kemudian variabel bebas atau biasa disimbol dengan X. Kemudian yang kedua ada penelitian yang relevan. Yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis penelitian. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian, yang dimana di bab 3 ini berisi tentang 1. Tujuan penelitian, 2. Tempat dan waktu penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Populasi dan sampel. Kemudian populasi dan sampel ini dijabarkan satu persatu lagi menjadi 1. Populasi, 2. Sampel, 3. Teknik pengambilan sampel, 4. Ukuran sampel. Kemudian di poin kelima ada teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini berisi tentang 1. Instrumen variabel terikat, yang dimana di instrumen variabel terikat ini dijabarkan lagi menjadi 1. Definisi konseptual, 2. Definisi operasional, 3. Jenis instrumen, 4. Kisi-kisi instrumen, 5. Pengujian validitas dan perhitungan, 6. Reliabilitas. Kemudian ada instrumen variabel bebas, yang dimana instrumen variabel bebas ini terdiri dari 1. Definisi konseptual, 2. Definisi operasional, 3. Jenis instrumen, 4. Kisi-kisi instrumen, dan yang terakhir pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Kemudian yang keenam ada teknik analisis data, yang dimana di teknik analisis data ini terdiri dari deskripsi data, kemudian pengujian persyaratan analisis, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Dan yang ketujuh ada hipotesis statistika. Kemudian di sini saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan, yaitu yang A, latar belakang masalah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Salah satu kelebihannya di antara makhluk-makhluk lain yaitu manusia memiliki akal. Dengan adanya manusia memiliki akal, sehingga dapat berpikir lebih jauh dan lebih baik dari makhluk yang lain. Kesempurnaan akal yang dimiliki oleh manusia ini agar dapat digunakan secara baik, optimal, sehingga dapat disalurkan melalui suatu wadah, diantaranya pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu sistem satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen untuk menunjang suatu pembelajaran. Komponen tersebut meliputi dari tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat, komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam proses pembelajarannya.
Kemudian ada peran pendidik dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting karena adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik harus terjalin dengan baik. Misalnya, ketika pendidik menjelaskan materi, antara pendidik dengan peserta didik harus adanya interaksi atau umpan balik untuk menggali jauh sejauh mana pengetahuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Dalam menyampaikan suatu materi, pembelajaran pendidik mengkolaborasi beberapa metode seperti metode diskusi, kemudian tanya jawab, tutor sebaya, dan melakukan pemberian reward dan punishment. Pemberian reward atau punishment dalam pembelajaran merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pendidik dengan maksud untuk menjadikan siswa lebih giat lagi dalam melakukan sesuatu, guna untuk memperbaiki atau mempertahankan prestasi yang telah dicapainya. Pada awal proses belajar mengajar, pendidik mengatur pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Melalui reward dan punishment itu untuk mengkondisikan siswa tentang kerapihan, pakaian siswa, dan ketertiban kelas. Kemudian yang B, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran matematika. 2. Motivasi belajar matematika siswa kelas tinggi SDN Jati 05 Pagi masih rendah. Yang ketiga, pengaruh atau tidak melakukan pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar matematika. Dan yang keempat, dampak pemberian reward dan punishment untuk siswa itu sendiri. Kemudian yang C, ada pembatasan masalah. Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti agar pembahasan masalah lebih terarah dan terfokus pada masalah pokok. Maka peneliti hanya membatasi masalah pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran matematika SDN Jati 05 Pagi, Jakarta Timur. Kemudian yang D, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran matematika SDN Jati 05 Pagi? Kemudian yang E, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran matematika SDN Jati 05 Pagi, Jakarta Timur. Kemudian yang F, ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritik, yang kedua secara praktis. Yang pertama, secara teoritik, penelitian ini berguna untuk menambah masukan pada pengembang khasanah keilmuan, khususnya tentang pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran matematika SDN Jati 05 Pagi, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua, ada secara praktis. Bagi siswa, memberikan motivasi dan mendorong siswa agar dapat memahami setiap materi yang diajarkan melalui pengalaman yang telah diterapkan oleh siswa. Yang B, ada bagi guru. Sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran agar dapat terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang C, ada bagi sekolah, sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa sebagai upaya untuk membangkitkan hasil belajar siswa secara optimal. Yang D, bagi peneliti. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan tentang pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran matematika. Kemudian di bab 2 ada kajian teoritis, yang dimana kajian teoritis ini terdiri dari A, deskripsi teoritis. Deskripsi teoritis terdiri dari variabel terikat atau Y, kemudian ada variabel bebas atau X.
Untuk variabel terikat atau Y, pada penelitian ini yaitu motivasi belajar. Menurut Yopinisa Febrianti, motivasi adalah dorongan mental dari dalam diri seseorang, ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi penggerak yang mengarahkan suatu perilaku tertentu untuk pencapaian suatu tujuan. Kemudian, untuk variabel bebas atau X, pada penelitian ini yaitu pemberian reward dan punishment. Menurut Atik Heru Prasetyo dan kawan-kawan, reward adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang karena sudah mengerjakan sesuatu hal yang benar, sehingga seseorang tersebut dapat bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas dan lebih termotivasi lagi dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian, punishment itu adalah tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik yang telah melakukan kesalahan dengan tujuan agar peserta didik tersebut tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga anak tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian yang B, ada penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya 1. Menurut Ima Melinda dan kawan-kawan, penelitian yang dilakukan oleh Ima Melinda, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2018 Universitas Esa Unggul dengan judul Pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Negeri Merak 1 Tangerang. Berdasarkan penelitian di SD Negeri Merak 1 Tangerang, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan ketika melakukan pemberian reward dan punishment di dalam kelas. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ratnat Dewi, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah 3 Banyumas. Berdasarkan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 3 di Banyumas, menyatakan bahwa melakukan pemberian reward dan punishment itu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar, serta guru dan orang tua peserta didik hendaknya senantiasa mendorong peserta didiknya agar mereka yakin bahwa mereka itu bisa dan yakin pada kemampuan yang dimiliki agar dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang C, ada kerangka berpikir. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu dengan cara melakukan pemberian reward dan punishment. Reward adalah suatu cara, usaha, atau strategi seseorang guru untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik agar peserta didik itu akan lebih serius, lebih fokus untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan untuk punishment itu dalam pendidikan adalah suatu bentuk atau alat motivasi yang digunakan oleh seorang guru untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik yang melanggar peraturan yang ada di dalam kelas tersebut. Caranya yaitu bisa berupa teguran atau yang lainnya asalkan caranya itu yang jelas dan tidak terlalu menyimpang. Kemudian D, ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas tinggi pada SDN Jati 05 Pagi. Kemudian H1-nya, terdapat hubungan yang signifikan pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas tinggi SDN Jati 05 Pagi. Kemudian di sini bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang metodologi penelitian ini terdiri dari A, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi pada mata pelajaran matematika SDN Jati 05 Pagi, Jakarta Timur. Kemudian yang B, ada tempat dan waktu penelitian.
tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jati 05 Pagi yang beralamat di Jalan Perhubungan Raya 12 RT 001 RW 07, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Jakarta Timur. Alasan peneliti meneliti sekolah ini sebagai tempat penelitian karena sekolah ini memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas tinggi dengan jumlah siswa kurang lebih sebanyak 105 siswa. Kemudian ada waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, yakni pada bulan akhir Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021. Kemudian yang C, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik korelasi karena dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran pada dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. Data yang terkumpul diklarifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Kemudian yang D, ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi penelitian. Menurut Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah siswa generalisasi yang terdiri atau objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Kemudian yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Menurut Ridwan, teknik pengambilan sampel adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif atau mewakili dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi sebenarnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling. Proportionate Stratified Random Sampling ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Kemudian, menurut Slovin yang dikutip oleh Ahmad Kusdiwirawan, menentukan ukuran sampel dapat menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E kecil kuadrat. Keterangan N kecil itu adalah ukuran sampel, N besar itu adalah ukuran populasi, dan E kecil itu adalah margin kesalahan. Kemudian yang keempat ada ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel penelitian merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap peneliti yang menggunakan metode survei. Sampel merupakan cerminan atau gambaran populasi sehingga apabila salah mengambil sampel atau ukuran sampel tidak memenuhi syarat maka pendugaan parameter populasi dianggap tidak valid sehingga dapat berdampak pada kesalahan mendeskripsikan dan menginterpretasikan gambaran dan karakter populasi. Menentukan ukuran sampel penelitian tidak semudah yang dibayangkan. Pengambilan sampel tidak dapat digeneralisir berdasarkan ukuran populasi satu dan populasi lainnya. Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang menentukan ukuran suatu sampel penelitian. Kemudian ada E, teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen variabel terikat atau Y. A, definisi konseptual, motivasi belajar.
Motivasi belajar merupakan suatu kemampuan untuk mendorong peserta didik agar bersemangat lagi untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, sehingga dengan adanya motivasi belajar ini yang diberikan oleh guru dapat berpengaruh terhadap peserta didik itu sendiri menjadi yang lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Yang B, ada definisi operasional. Definisi operasional adalah mendefinisikan suatu variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka itu untuk diuji kembali oleh orang lain. Kemudian yang C, ada jenis instrumen. Di dalam penelitian memiliki banyak jenis-jenis instrumen yang seringkali dipakai dalam penelitian seperti ada kuesioner atau angket, kemudian wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Akan tetapi di sini peneliti hanya memakai jenis instrumen berupa kuesioner atau angket, dokumentasi, dan berupa tes. Kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data, dari mana data itu diambil, metode yang digunakan, dan instrumennya yang disusun. Kemudian ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Yang pertama ada pengujian validitas instrumen. Validitas berhubungan dengan tujuan dari suatu angket atau tes. Sebuah tes dapat dikatakan valid jika dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Seperti yang diungkap oleh Suharsimi Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen. Instrumen yang valid atau salah mempunyai validitas yang tinggi. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan person product moment, yaitu R hitung sama dengan N dalam kurung sigma XY tutup kurung dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikalikan X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat tutup kurung dikali N dalam kurung Y kuadrat dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat. Dengan keterangan R hitung itu adalah koefisien korelasi, sigma Y itu adalah jumlah skor item, sigma Y itu adalah jumlah skor total atau seluruh item, N kecil itu adalah jumlah responden. Kriteria pengujian validitas instrumen yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal itu valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka butir soal itu tidak valid. Kemudian yang kedua ada perhitungan reliabilitas instrumen. Selain dengan validitas instrumen untuk menentukan keandalan suatu instrumen, maka perlu diuji reliabilitasnya. Sehingga reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan atau ketepatan hasil tes. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas pada instrumen ini menggunakan metode ALPA dengan rumus R11 sama dengan K per K dikurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikali sigma SI per ST tutup kurung. Dengan keterangan R11 adalah nilai reliabilitas, sigma SI adalah jumlah varian skor tiap-tiap item, ST adalah varian total, dan K adalah jumlah item. Kedua ada instrumen variabel bebas. Untuk yang variabel bebas. Nah, yang A ada definisi konseptual.
Definisi konseptual ini terdiri motivasi belajar merupakan suatu kemampuan untuk mendorong peserta didik agar bersemangat lagi untuk memperoleh hasil yang maksimal, sehingga dengan adanya motivasi belajar ini yang diberikan oleh guru dapat berpengaruh terhadap peserta didik itu sendiri menjadi yang lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Kemudian yang C ada jenis instrumen. Di dalam penelitian ini instrumennya itu sama dengan variabel terikat, yaitu menggunakan angket, kemudian menggunakan dokumentasi, dan menggunakan tes. Kemudian di kisi-kisi instrumen itu adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari mana data diambil, metode yang digunakan, dan instrumen yang disusun. Kemudian yang E ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Di sini pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas ini pada instrumen bebas sama dengan instrumen terikat itu rumusnya sama. Dengan menggunakan R hitung sama dengan N dikali sigma XY tutup kurung dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y per akar N kecil dikali X kuadrat dikurangi sigma X tutup kurung kuadrat dikali N dikali lagi Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dengan keterangan R hitung adalah koefisien korelasi, sigma X adalah jumlah skor item, sigma Y adalah jumlah skor total atau seluruh item, N itu adalah jumlah responden. Kriteria pengujian validitas instrumen jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal itu valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal itu tidak valid. Kemudian yang kedua ada perhitungan reliabilitas yang dimana pada instrumen ini menggunakan metode alpha dengan rumus R11 sama dengan K per K dikurangi 1 tutup kurung dikalikan 1 dikali jumlah SI per ST tutup kurung. Dengan keterangan R11 adalah nilai reliabilitas, sigma SI adalah jumlah varian skor tiap-tiap item, ST adalah varians total, dan K adalah jumlah item. Kemudian di sini ada F, teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan angket. Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Angket reward dan punishment ini berbentuk angket checklist, yaitu sebuah daftar pernyataan di mana responden cukup memberikan tanda cek atau pada kolom yang sesuai. Angket dengan 4 alternatif jawaban diberi skor 1 sampai dengan 4. Siswa diminta untuk menjawab pernyataan sesuai dengan keadaan diri sendiri. Jawaban tersebut berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua ada pengujian persyaratan analisis. Data yang terkumpul dan lengkap akan dianalisis kembali untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar matematika siswa kelas tinggi SDN Jati 05 Pagi. Sebelum analisis statistik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Hal-hal tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Uji normalitas. Langkah-langkahnya menurut Ahmad Kusdi Welirawan menghitung persamaan model regresi linier sederhana masing-masing kelas, yaitu dengan rumus A sama dengan jumlah sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian yang B ada N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Keterangan A dan B adalah koefisien regresi,
X dan Y adalah skor untuk variabel X dan Y, N adalah jumlah sampel. Kriteria pengujian H0 diterima bila L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. H0 ditolak bila L hitung lebih besar dari L tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperlihatkan bahwa kelompok atau data sampel berasal dari populasi yang berasal dari varians yang sama. Uji homogenitas atau uji kesamaan dua variasi populasi dan dua kelompok dilakukan dengan uji Bartlett atau disimbol dengan B besar. Menurut Ridwan, adapun langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghitung tabel uji Bartlett. Yang kedua menghitung varians gabungan yaitu dengan S kuadrat sama dengan jumlah sigma dk S kuadrat per sigma D kali K. Nomor 3 adalah menghitung nilai Bartlett atau biasa disimbol B sama dengan sigma dk dikali logaritma S kuadrat tutup kurung. Kemudian yang keempat adalah menghitung harga C kuadrat dengan X kuadrat sama dengan IN 10 tutup kurung dikali buka kurung B dikurangi sigma dk dikali logaritma S kuadrat tutup kurung. Yang kelima ada lihat tabel C kuadrat sesuai dengan banyaknya dk dengan kriteria pengujian jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, tolak H0 atau tidak homogen. Kemudian X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, diterima atau H0 homogen. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada koefisien korelasi. Data yang diujikan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi produk momen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar siswa. Menurut Ahmad Kusdi Welirawan, koefisien korelasi diperoleh dari rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma buka kurung X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali N sigma buka kurung Y kuadrat tutup kurung dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat. Dengan keterangan RXY adalah derajat hubungan variabel X dengan variabel Y. X, Y itu adalah variabel yang dikaji hubungannya dan N adalah banyaknya sampel. Kemudian yang kedua ada uji signifikan koefisien korelasi. Perhitungan koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keterkaitan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Menurut Ridwan, hasil RXY diuji dengan menggunakan uji T student. Dengan T kecil sama dengan R dikalikan akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Dengan keterangan T itu adalah nilai hitung statistik, R kecil adalah koefisien korelasi, dan N kecil adalah ukuran sampel. Yang G ada hipotesis penelitian. Penentuan daerah penelitian hipotesis pada taraf signifikan dengan alfa 0,05 dengan derajat kebebasan atau dk sama dengan N dikurangi 2, maka tolak H1 jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar matematika siswa kelas tinggi SDN Jati 05 pagi. H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara
Pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar matematika siswa kelas tinggi SDN Jati 05 pagi. Demikian laporan penyusunan penelitian yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya penyusun ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam melakukan pembuatan laporan penyusunan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.